Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santriwan SMP IT Wahdatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada hari yang ketiga ini MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat hidup dan juga menjalankan perintahnya. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, mudah-mudahan kita yang berpegang teguh pada ajarannya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan yang lalu kita semua telah mengikuti ujian seleksi masuk SMP IT Wahdatul Ummah. Dan alhamdulillah antum semuanya yang sekarang dapat menyaksikan tayangan ini adalah termasuk orang-orang yang dipilih untuk dapat menuntut ilmu di pondok kita tercinta SMP IT Wahdatul Ummah ini. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memaksimalkan, dengan bersungguh-sungguh belajar di tempat di sekolah kita ini. Jangan sampai kita sudah susah payah mendaftar, ikut ujian, ukur seragam, mempersiapkan ini dan itu. Tetapi apabila di SMP IT Wahdatul Ummah ini kita tidak bersungguh-sungguh, maka hasilnya nanti tidak maksimal, bahkan bisa jadi mengecewakan. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada pagi yang cerah ini adalah tentang akhlak atau adab. Mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah nggak ada akhlak. Nah, ini sekarang lagi viral nih istilahnya nggak ada akhlak. Sebenarnya bukan nggak ada akhlak, karena akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan akhlak mahmudah, ada lagi yang disebut dengan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela. Jadi ketika kita mengatakan, ini orang nggak ada akhlak, bukan berarti tidak ada akhlaknya. Berarti dia nggak ada akhlak yang baik, atau akhlaknya adalah buruk. Kenapa akhlaknya buruk? Karena perbuatannya menimbulkan rasa sakit hati, ketidaknyamanan bagi orang-orang di sekitarnya. Belum lama ini ada tayangan Ipin Upin, di mana Fizi mengatakan bahwasanya kalau nggak ada ibu ya berarti nggak ada surga. Ipin Upin pun merasa tersakiti hatinya dengan perkataan ini. Maka netizen Indonesia ramai-ramai mengatakan Fizi nggak ada akhlak. Ya, ini hanya contoh sedikit. Yang di kehidupan sehari-hari pun kita sering menemui bahwasanya beberapa teman kita, bahkan mungkin bisa jadi kita sendiri, termasuk orang-orang yang belum memiliki akhlak yang terpuji. Maka dari itu, ketika kita sekarang akan masuk pesantren SMP IT Wahdatul Ummah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Karena ada perbedaan yang sangat jauh antara kehidupan di dalam pondok dan di luar. Padahal, dan orang-orang banyak salah paham. Mereka kira ini adalah akhlak pesantren. Bukan, ini adalah akhlak dalam Islam. Baik di pondok maupun bukan di pondok, baik nyantri maupun tidak nyantri, akhlak ini harus tetap diterapkan. Tetapi belakangan ini kita sangat sedih
Karena akhlak-akhlak muslim ini hanya dipandang khusus bagi santri yang di pesantren. Adapun mereka yang sekolah di tempat umum dan tidak di pesantren merasa bahwasanya tidak perlu menerapkan akhlak-akhlak ini. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu akhlak apa sajakah yang harus kita ketahui? Sebenarnya banyak sekali materi-materi dalam bidang akhlak maupun adab. Akan tetapi pada kesempatan yang singkat ini izinkan Ustadz menyampaikan materi akhlak seorang santri. Yang pertama, tentu saja ketika kita menjadi murid atau santri, kita pasti memiliki seorang guru atau ustadz. Tidak mungkin seseorang dikatakan menjadi santri, menjadi murid, tetapi tidak ada gurunya. Yang namanya murid, santri pasti memiliki guru. Nah, guru inilah yang menjadi perantara turunnya ilmu kepada kita semuanya. Ustaz, kan bisa sekarang kita bergurunya sama Google. Bisa. Mungkin Google bisa memberikan pengetahuan. Tetapi Google tidak bisa memberikan contoh akhlak yang baik. Kan kita tidak pernah melihat Google pakai pakaian. Kita tidak pernah melihat Google makan. Kita tidak pernah melihat Google melakukan aktivitas. Maka, seberapa banyak pun informasi yang dimiliki Google, tidak akan bisa menggantikan posisi seorang guru atau ustadz. Nah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja akhlak terhadap guru ini? Sebenarnya banyak sekali. Bahkan ada kitab khusus yang insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita pelajari yang membahas tentang hal ini. Kitab tersebut adalah Ta'limul Muta'allim. Bagaimana seorang murid, seorang siswa, seorang santri belajar akhlak terhadap gurunya. Baiklah, akhlak yang pertama yang harus kita terapkan terhadap guru kita adalah menghormatinya. Imam Syafi'i pernah mengatakan di dalam syairnya, Innal mu'allima wat-tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukroma. Seorang guru maupun seorang dokter tidak mau memberikan nasihat apabila mereka berdua tidak dihormati kedudukannya. Maka menghormati guru adalah salah satu cara kita mendapatkan ilmu dan keberkahan dari mereka semuanya. Terlebih lagi, guru di sekolah, ustadz di pondok, itu menempati posisi orang tua di rumah. Ketika di rumah, kita memiliki ayah, memiliki ibu, abi, umi. Tetapi ketika di pesantren, ada ustadz dan ustazah yang menggantikan posisi mereka. Bukan hanya menggantikan posisi tanggung jawabnya mengasuh kita semuanya, tetapi juga mereka berhak wajib kita hormati. Lalu bagaimana cara menghormati guru? Mudah saja. Yang pertama, jangan lupa setiap bertemu guru kita, bertemu ustadz ustazah kita, ucapkanlah salam. Jangan menunggu gurunya yang memberikan salam terlebih dahulu. Tapi kita sebagai murid, kita harus respon cepat ketika bertemu guru mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, itu yang paling mudahnya. Ini sekali lagi saya tekankan, bukan akhlak pondok. Ini adalah akhlak Islam. Nanti ketika di rumah pun demikian. Ketika kita menjumpai orang yang lebih tua, kita ucapkan salam. Kita menjumpai guru kita ucapkan salam. Kita berjumpa dengan teman kita pun kita ucapkan salam. Itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Yang kedua, jangan lupa mencium tangannya. Mencium tangan seorang tua maupun guru, ustadz ustazah kita adalah bagian dari mencari keberkahan dari ilmu mereka. Ini bukti kita hormat kepada mereka. Maka jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu. Ketika bertemu, ambil tangannya, cium tangannya. Jangan salah ya, dari istilahnya sudah cium tangan. Bukan kening tangan. Atau pipi tangan. Karena yang selama ini kita praktekkan adalah ketika bersalaman dengan guru, tangan guru kita ambil, kita tempelkan di kening. Atau kita tempelkan di pipi. Tetapi yang lebih tepatnya adalah kita ambil tangan guru kita cium tangan mereka.
Ya, cukup cium sekali saja. Kita tidak perlu terlalu berlebihan juga sampai dibolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Cukup sekali cium, selesai. Itu menandakan hormat kita kepada mereka. Kemudian apalagi bagaimana menghormati seorang guru atau ustaz? Yaitu dengan cara ketika kita lewat di depan mereka, terpaksa lewat di depan guru kita, walaupun diusahakan seandainya akan kita lewat, ada guru atau ustaz kita sedang duduk atau sedang di depan, kita lewat belakangnya. Seandainya pun kita lewat depannya, maka sedikit saja kita membungkukkan badan kita. Tanda sebagai kita menghormati mereka. Jangan sampai kita lewat di depan orang tua kita lewat di depan guru kita lewat di depan ustadz kita lewat di depan orang yang lebih tua dari kita, tetapi badan kita tegap, bahkan terkesan sombong. Maka ini dapat melukai hati mereka, yang dapat menimbulkan keberkahan ilmu itu berkurang. Maka sebagai tanda penghormatan cukup sedikit saja membungkukkan badan. Tidak perlu berlebihan sampai ruku, sampai ngesot-ngesot, nggak perlu. Cukup sedikit saja menundukkan badan sebagai tanda kita menghormati kedudukan mereka. Itu yang pertama, menghormati guru. Yang kedua, akhlak kita terhadap guru adalah berbicara yang lembut. Jangan sampai kita di depan orang tua, di depan guru kita, di depan ustadz-ustadzah kita berbicara dengan suara yang keras, bahkan berteriak. Ya, mungkin ini kita evaluasi, kita lihat diri kita masing-masing. Siapa dulu yang ketika SD sering teriak-teriak terhadap gurunya? Maka kita beristighfar, memohon ampun, meminta maaf kepada mereka. Maka di depan guru kita berbicara lemah lembut, tidak meninggikan suara. Tapi Ustadz, gurunya ngomel-ngomel, marah-marah, teriak-teriak, kita dengarkan saja. Jangan kita balas dengan teriakan. Seandainya gurunya marah, seandainya. Apalagi kalau gurunya kalem, lembut, tidak marah, masa kita yang teriak-teriak. Tidak berkata kasar. Maka ketika berbicara, menggunakan bahasa yang sopan. Memang terkadang guru kita ini orangnya asyik, mudah bergaul, sampai-sampai kita anggap teman kita sendiri. Tetapi meskipun demikian, mereka tetaplah guru kita. Kita tetap harus berbicara yang sopan, berbicara yang lembut, jangan menggunakan kata-kata kasar. Kemudian yang ketiga, menaati perintahnya. Tentu saja dalam berinteraksi ini, apalagi 3 tahun di dalam pondok pesantren SMPT Wahdatul Ummah, pasti guru kita atau ustadz kita akan memberikan arahan ataupun yang kita sebut dengan perintah. Lalu bagaimana respon kita? Kita taat saja dengan perintah guru kita selama tidak dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada seorang guru yang memerintahkan kita untuk mencuri, baru kita wajib tidak taat, kita bantah. Apabila perintahnya adalah untuk maksiat. Atau ada guru yang memerintahkan untuk mencuri uang orang tuanya. Wah, ini sangat kriminal, tidak boleh kita taati. Akan tetapi apabila perintahnya hanya bersifat hal yang biasa, sehari-hari, bahkan yang berkenaan dengan kebaikan kita, wajib kita taati. Misalnya seorang guru, ustadz-ustadzah melihat ternyata ranjang kita berantakan. Maka dia memerintahkan kita untuk membereskan, wajib kita taati. Yang pertama perintah guru, yang kedua kebaikan kita sendiri, supaya ranjangnya rapi. Atau guru melihat kita membuang sampah sembarangan, ditegur, diminta untuk membuang sampah pada tempatnya. Wajib kita taati. Kapan melaksanakannya? Langsung segera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Begitu pula dengan orang tua ketika memberikan perintah, jangan ditunda-tunda. Nak, beli terasi di warung, nanti mah lagi mabar. Wah, ini bahaya ini. Apabila ada guru yang menegur, Afwan, tolong ambilkan sapu di kelas. Oh nanti Ustadz, ini lagi asyik main kelereng. Wah jangan begitu. Langsung kita ambil sapunya, berikan kepada Ustadznya. Jadi menaati perintah guru maupun orang tua ini segera. Jangan ditunda-tunda. Kemudian menerima dan melaksanakan nasihatnya.
Karena nasihat itu berkenaan dengan kebaikan diri kita pribadi. Laksanakan. Seringkali orang tua kita menyuruh kita, mengingatkan kita untuk makan. Apakah ketika anaknya makan, orang tuanya yang sehat? Tidak. Ketika makan, yang sehat adalah anaknya. Itu berarti orang tua menyuruh kita makan adalah demi kebaikan diri kita sendiri. Seorang guru memberikan tugas. Apakah ketika anaknya santri mengerjakan tugas, gurunya yang pintar? Tidak. Yang akan mendapatkan ilmu, yang akan pintar adalah santri atau anaknya. Nah, maka ini harus kita terima dan melaksanakan nasihatnya. Dan juga kita harus berprasangka baik apabila kita tidak tahu maksud dan tujuan dari perintahnya. Misalnya kita lagi santai, istirahat, duduk-duduk, tiba-tiba guru mengatakan, "Nak, sekarang sholat duha dulu." Wah, kita lagi istirahat, capek, disuruh sholat duha. Untuk apa sholat duha, malah nambah capek. Kita berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu manfaat dari sholat duha. Maka ketika tidak tahu, yakini saja ini perintah guru, pasti mendatangkan kebaikan dan keberkahan, kita laksanakan. Adapun yang keempat adalah mendoakan. Jangan lupa doakan orang tua kita, bapak ibu, abi umi, ayah kita, ayah ibu kita, guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita, semuanya kita doakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, Allah tinggikan derajatnya, Allah terima amalan-amalannya, dan lain sebagainya dengan doa-doa kebaikan di setiap saat yang kita miliki, terutama selesai sholat. Nah, itulah 4 akhlak kita terhadap guru kita maupun orang tua. Yang pertama menghormati, yang kedua berbicara dengan lembut, yang ketiga menaati perintah, dan yang keempat mendoakan. Kemudian apa lagi? Nah, ini ada akhlak juga yang adab-adab yang perlu kita perhatikan, terutama ketika kita berada di dalam lingkungan pesantren. Walaupun sekali lagi Ustaz tekankan lagi, ini bukan adab atau akhlak pesantren. Ini adalah adab, akhlak seorang muslim. Dimanapun dia berada, inilah akhlaknya sama. Apa itu? Yaitu adab berpakaian. Yang pertama, ketika kita mengenakan pakaian, pastikan menutup aurat. Pastikan menutup aurat. Jadi jangan sampai pakaian kita membuka aurat. Bagi yang akhwat, yang perempuan, apa auratnya? Auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Seperti akan sholat. Seluruhnya ditutup. Nah, maka mulai sekarang yang sudah akil balik, sudah dewasa, para akhwat menutup aurat dengan berhijab, berjilbab, memakai pakaian yang panjang. Bagi laki-laki, auratnya apa? Mulai dari pusar sampai lutut. Nah, jangan sampai kita sudah dewasa, sudah berkhitan, sudah balik, tetapi masih sering memakai celana pendek. Jangan, itu merupakan aurat kita. Atau pakai celana panjang, cuman agak melorot sedikit, sehingga terlihatlah belahan yang ada di belakangnya. Masya Allah. Nah, ini berarti dia belum memahami menutup aurat. Jangan sampai aurat ini kita buka. Kita jaga, kita tutup. Nah, alhamdulillah seragam kita di SMPT Wadatul Ulum ini semuanya panjang. Ya, celananya panjang. Tidak ada lagi seragam yang pendek. Olahraga pun sama. Ustaz, saya suka futsal. Saya punya seragam futsal, tapi celananya pendek. Ganti yang panjang training. Tapi nggak matching, Ustaz. Ya silahkan pakai legging agar tertutup auratnya. Atau beberapa santri diakal-akalin beli kaos kaki yang panjang sampai ke paha. Intinya kita ada keinginan yang kuat untuk menutup aurat. Tidak lagi kita membuka baju sembarangan. Keluar rumah buka baju. Yang kedua, ada berpakaian adalah tidak mengikuti tren yang buruk. Tren berpakaian, fashion selalu berubah-ubah setiap zaman. Salah satu tren yang buruk adalah kita mengikuti pakaian orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Atau kita memakai pakaian yang bergambar salib misalnya. Atau bergambar tengkorak misalnya. Bergambar wanita. Atau bergambar orang-orang yang tidak menutup aurat. Tulisannya aneh-aneh. Tulisannya buruk, kasar misalnya. Maka ini kita hindari. Kita memakai pakaian yang baik dan bagus. Pakaian bola bagus. Pakaian olahraga bagus, kemeja bagus. Yang jelas kita tidak mengikuti tren yang buruk. Yang ketiga, dalam berpakaian ini,
tidak menyerupai lawan jenis. Yang laki-laki pakai pakaian laki-laki, jangan memakai pakaian perempuan. Sama juga dengan perhiasannya jangan dipakai. Laki-laki memakai anting, ini tidak boleh. Yang perempuan pun sama, tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenisnya. Yang keempat, tidak transparan. Karena ada beberapa pakaian, walaupun mahal harganya, ternyata transparan. Nah, kita kan heran, ini harganya mahal tapi transparan. Tembus pandang, sampai di dalamnya terlihat. Maka kita pakai pakaian yang tidak transparan. Yang kelima, tidak ketat. Nah, beberapa tren juga di kalangan laki-laki memakai pakaian celananya ketat. Atau kaosnya ketat supaya terlihat bentuk badannya. Nah, ini tidak boleh. Pakai pakaian yang longgar, yang tidak membentuk badan. Kalau celana, jangan pakai celana pensil. Itu menyusahkan diri sendiri. Ngelepasnya susah, makainya susah. Pakai celana yang biasa saja, tidak ketat. Yang keenam dan terakhir adalah kita senantiasa berdoa. Minimal dengan membaca basmalah ketika memakai atau melepas pakaian. Santriwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang patut kita perhatikan juga adalah akhlak atau adab kita sebagai seorang penuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu ini, adab atau akhlaknya harus kita penuhi. Yang pertama, untuk apa kita menuntut ilmu? Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuntut ilmu karena Allah, kita pasti mendapatkan pahala. Walaupun bisa jadi ilmunya belum kita dapatkan atau belum kita serap, tetapi pahalanya sudah dapat. Tapi kalau kita menuntut ilmu niatnya hanya supaya menjadi orang yang pintar, supaya mendapat pekerjaan, maka ini adalah seperti layaknya orang yang berjudi. Kenapa berjudi? Iya, dia menuntut ilmu, mengeluarkan biaya dan tenaga yang banyak, tetapi tujuannya belum tentu tercapai. Tidak semua orang yang lulus sarjana mendapatkan pekerjaan. Tidak semua orang yang belajar di sekolah itu menjadi anak yang cerdas. Tidak semua, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila niat kita sudah ikhlas, maka kita pasti mendapatkan pahala. Bisa jadi dapat bonus. Apa bonusnya? Kita jadi cerdas, kita jadi pandai. Lulus mendapatkan pekerjaan, itu bonus dari Allah. Tetapi niatkanlah menuntut ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu. Maka nanti di dalam SMP ini maupun di luar, pasti kita buka pelajaran dengan berdoa dan ditutup pula dengan berdoa. Akan tetapi itu sifatnya bareng-bareng bersama-sama. Nah, secara pribadi kita pun harus berdoa, ya Allah, mudahkanlah saya untuk menuntut ilmu. Bukakanlah hati saya, bukakanlah pikiran saya, dan lain sebagainya. Yang pada intinya, kita memohon pertolongan kepada Allah supaya ilmu ini bisa masuk ke dalam hati kita. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kesungguhan ini perlu dibuktikan. Apa buktinya? Kita belajar. Apa buktinya? Kita mengerjakan tugas. Apalagi buktinya? Kita tidak mencontek saat ujian. Apa bukti kesungguhan? Kita tidak banyak bermain. Apalagi buktinya? Alat tulis, buku, dan segala hal yang berkaitan dengan pelajaran kita jaga baik-baik. Maka apabila ada seorang murid, seorang santri yang tidur-tiduran, tidak belajar, maka kesungguh-sungguhannya ditanyakan. Apabila ada seorang santri yang bukunya hilang, maka dipertanyakan kesungguh-sungguhannya. Apabila ada santri yang mencontek saat ujian, dipertanyakan kesungguh-sungguhannya. Karena yang kita cari adalah ilmu, bukan nilai. Yang keempat, menjauhi maksiat. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya, yaitu Imam Waqi'. Suatu ketika Imam Syafi'i ini merasa hafalannya tidak secepat biasanya. Ketika bertanya, maka Imam Waqi' menasihatkan, Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, saya mengadu kepada guru saya Imam Waqi' tentang buruknya hafalan saya. Maka Imam Waqi' ini memberikan nasihat untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun.
dan mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah nurun, cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka salah satu tips trik supaya kita menjadi cerdas cepat menghafal adalah menjauhi maksiat. Maksiatnya seorang penuntut ilmu beda dengan maksiatnya orang lain. Seorang penuntut ilmu maksiatnya adalah mencontek, tidur di kelas, tidak menghormati guru, tidak menjaga barang-barang peralatan untuk belajarnya, dan lain-lain. Berikutnya, yang kelima adalah jangan sombong. Ini terutama ditujukan kepada orang-orang yang sudah pandai, atau dia orangnya cerdas. Jangan sampai sombong terhadap teman-temannya, apalagi kepada gurunya. Merasa lebih pintar, merasa lebih tahu, sehingga tidak mau diberitahu. Karena sombong ini adalah sifat yang sangat mencelakakan. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kata Allah Subhanahu wa taala. Di atas orang yang punya ilmu, masih ada orang yang lebih berilmu lagi. Jadi tidak pantaslah kita untuk sombong. Yang terakhir adalah menyimak pelajaran dari guru. Nanti ketika kita di kelas, usahakan sebaik mungkin. Maka di luar kelas kita persiapkan fisik kita yang prima, jangan sampai kelelahan, jangan sampai kurang tidur, kurang makan, sehingga ketika di kelas kita ngantuk, lemes, tidak fokus. Maka salah satu bukti kita adalah siap menerima pelajaran, pakaiannya rapih, seger, sudah mandi, peralatannya lengkap. Nah, itu berarti kita siap menyimak atau menerima pelajaran dari guru kita. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terakhir, yaitu tentang adab menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, selalu berdoa. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Yang keempat, menjauhi maksiat. Yang kelima, jangan sombong. Dan terakhir adalah kita simak pelajaran dari guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Saat punya pantun dulu. Sambal durian lalap kemangi. Cukup sekian. Sampai jumpa lagi. Minum sirup pakai selasih. Ustaz tutup dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.